Kita lanjut ke pembahasan berikutnya, maf'ul bih, keterangan objek. Dibaca dulu Kang Iban. Bismillahirrahmanirrahim. Keterangan objek. Maf'ul bi adalah isim mansub Dibaca dulu yang Arabnya. Arabnya al maf'ulu bi huwa ismun mansubun dalla ala man waqa'a alaihil fi'lu. Maf'ul bi adalah isim mansub yang menunjukkan kepada orang atau sesuatu yang dikenai pekerjaan atau objek. Maf'ul bi termasuk bagian struktur kalimat pelengkap atau fadlah yang merupakan keterangan objek dan kedudukannya harus mansub. Ia berada di dalam struktur jumlah fi'liyah yang terkait erat dengan fi'il muta'addi yang membutuhkan objek. Jika fi'ilnya lazim tidak membutuhkan objek, tentu kita tidak bisa mendatangkan maf'ul bih. Maka struktur yang harus selalu ingat adalah fi'lun ma'lum atau muta'addi, fa'il, dan maf'ulun bih. Ya, Perhatikan jadi contoh-contoh berikut ini. sekarang membahas tentang objek ya, keterangan objek. Dan dia merupakan struktur kalimat yang pelengkap ya, bukan umdah, tapi fadlah ya. Jadi walaupun objek tidak ada, tidak membuat kalimat tidak sempurna ya, karena kan yang menjadi pokok itu fi'il fa'il ya, atau fi'il naibul fa'il. Nah, maf'ul bih ini bisa kita adakan syaratnya kalau fi'ilnya berupa muta'adi. Ya, fi'ilnya muta'adi yang membutuhkan objek gitu. Kalau lazim ya tidak bisa mendatangkan objek. Ya. Ya, dan tentu fi'il maklum ya, tentu ada fa'ilnya dulu karena fa'il tidak mungkin tidak ada ya, kecuali nanti kalau majhul, fi'il yang majhul nanti ada naibul fa'il. Baru kemudian maf'ul bih. Nah, kita lihat contoh-contohnya. Yang pertama, akala Muhammadun al-khubza. Muhammad telah makan roti. Ya, akala itu apa? Fi'il apa? Fi'il madi. Fi'il madi ya, mabni dengan fathah. Muhammadun fa'ilnya. Muhammad telah makan. Jadi dia pelakunya. Nah, makan apa? Nah, itulah objek. Makan apa? Roti. Nah, berarti khubza di sini posisinya maf'ul bih. Karena dia objek. Hukumnya harus mansub khubza. Ya, tanda mansubnya fathah. Begitu. Jadi kita harus tahu maknanya dulu gitu. Akala Muhammad khubza itu roti. Cocok nggak dia jadi objek? Cocok ya, kita jadikan objek. Ya, nah, contoh kedua. Ya, itu penjelasannya sudah, insya Allah sudah paham ya, sebagaimana yang tadi saya sebutkan. Ya, contoh lain, ya'khudhu. Nah, ini dengan fi'il mudhari maklum. Ya'khudhu tullabu kitabaini. Para pelajar sedang atau akan mengambil 2 buku. Ya. Nah, ya'khudhu ini fi'il mudhari maklum, marfu, tanda marfunya domah ya, karena dia fi'il mudhari. Ya, mu'rab. Marfunya karena tidak ada yang memansubkan dan memazumkan. Tulabu fa'il ya, marfu, tanda marfunya domah. Kitabaini maf'ul bi. Karena dia posisinya jadi objek. Ya, para pelajar itu mengambil sedang atau akan mengambil apa? 2 buku ya, dia jadi objek. Ya, mansub ya, tanda mansubnya apa? Ya. Ya, huruf ya, al-ya'u. Kenapa? Karena dia musanna. Ya, begitu. Jadi tanda mansub ya disesuaikan dengan isimnya masing-masing yang sudah kita pelajari. Ketiga ya, fiilnya ini ada huruf mazumnya. Lam tatrukil mu'minatus sholata. Ya, para perempuan beriman, mukminat itu tidak akan ya meninggalkan sholat. Ya, lam tatruk.
Misalnya lam tatruk diwasolkan jadi lam tatrukil mu'minatu sholata. Ya, mu'minatunya kan pelaku ya tidak meninggalkan sholatanya. Maf'ul bih karena dia objeknya. Meninggalkan apa? Meninggalkan sholat. Lamnya ini harfu jazmin ya, huruf jazm yang mazumkan. Mabni dengan sukun, la mahallahu minal i'rab. Tidak ada kedudukan dalam i'rab. Tatruk fi'il mudhari majzum karena didahului oleh lam. Majzumun bilam. Ya, fi'lun mudhari'un majzumun bilam. Ya, tanda majzumnya sukun, wa alamatu jazmihi sukun. Ya, karena dia termasuk sahih akhir ya. Tanda asli majzum sukun. Mu'minatu fa'il, mu'minatunya fa'ilnya marfu, tanda marfunya dhammah dan dia isimnya itu berupa jama' muannas salim. Sholata maf'ul bih mansub, tanda mansubnya fathah. Ya, maf'ulun bih mansub wa alamatu nasbihi fathah. Ya, begitu. Kemudian contoh berikutnya yang keempat. Sa'alal qadhi al-fata, seorang hakim telah bertanya kepada seorang pemuda. Jadi mana pelakunya di sini? Al-qadi. Qadi, ya objeknya, maf'ul bihnya Al-fata. Al-fata. Ya, sa'ala fi'il madhi ma'lum mabni dengan fathah. Al-qadi fa'il marfu, tanda marfunya apa? Ya muqaddarah. Dhammah muqaddarah. Dhammah muqaddarah. Ya, dhammah muqaddarah di atas ya. Karena dia mankus. Ya, tidak nampak karena berat ya, sikol ya. Jadi mana amin duhuriha sikol. Terhalang dari nampaknya karena berat. Iya, itu al-qadiyu itu berat sehingga diringankan menjadi al-qadi. Lalu al-fata maf'ul bih mansub. Tanda mansubnya fathah muqaddarah karena maksur. Di atas alif ya, fathah muqaddarah alal alif. Man amin zuhuriha ta'adzur. Terhalang dari nampaknya karena ada uzur, artinya alif tidak bisa menampakkan harokat. Sehingga harus muqaddarah, selalu muqaddarah. Ya, jadi ini tanda i'rabnya, mansubnya disesuaikan dengan isimnya masing-masing. Nah, nomor 5. Ini contoh terkadang antara fa'il dan maf'ul bih itu dibalik. Ya, bisa saja maf'ul bih dulu baru fa'il. Ya, makanya kita harus tahu artinya ketika ini gundul gitu. Mana yang lebih cocok jadi pelaku dan mana yang lebih cocok jadi objek. Ya, dars kan pelajaran. Walad anak laki-laki. Mana yang lebih cocok jadi pelaku? Al-waladu. Ya, apakah anak laki-laki menulis pelajaran atau pelajaran menulis laki-laki? Kan begitu. Laki-laki yang menulis pelajaran. Nah, sehingga walaupun posisinya dibalik seperti ini, tetap kita harus membaca sesuai hukumnya. Darsa kan dia cocok maf'ul bih. Nah, berarti kita baca mansub darsa. Walad karena dia jadi fa'il pelaku, kita baca al-waladu marfu. Ya, walaupun posisinya diakhirkan. Jadi terkadang begitu. Kata badarsa al-waladu. Ya, kata ba fi'il madhi ma'lum mabni dengan fathah. Dasa maf'ul bih mansub, tanda mansubnya fathah. Waladu fa'il marfu, tanda marfunya dhammah. Jadi kadang dibalik. Jadi kita harus tahu dulu artinya. Ini cocok jadi fa'il ataukah jadi maf'ul bih gitu. Kalau nggak tahu artinya ya bingung. Bisa aja salah bacanya gitu. Nomor 6 contoh berupa domir. Yas'alunaka. Mereka laki-laki akan bertanya kepadamu. Yas'aluna fi'il mudhari ma'lum marfu, tanda marfunya subutun nun, ada nunnya. Karena termasuk af'al khamsah.
Ya wawu jamaah, ya wawunya, ini wawu jamaah, domir mutasil ya yang bersambung, mabni dengan sukun dalam keadaan marfu sebagai fa'ilnya ya. Fa'ilnya dia domir mutasil ya berupa wawu jamaah. Nah, lalu ka-nya domir mutasil mabni dengan fathah dalam keadaan mansub sebagai maf'ul bih. Jadi kalau yang berupa isi mabni ya kita katakan dalam keadaan mansub fi mahali nasbin bahasa Arabnya. Fi mahali nasbin. Tidak kita katakan mansubun langsung tidak. Tapi fi mahali nasbin dalam keadaan mansub sebagai fa'il. Sehingga tidak ada tanda mansubnya karena mabni begitu. Tidak ada tanda mansubnya karena dia mabni. Kalau di Arab kan ini Ustaz pakai maf'ulun bi dulu dibilang Ustaz. Iya, biasanya yang mabni itu disebut dulu isimnya apa. Jadi ka domir mutasir mabni al fathi fi mahali nasbin maf'ulun bi. Maf'ulun bi-nya diakhirkan aja. Ya, supaya tidak terjebak maf'ulun bih mansub. Nah, ini nggak bisa disebut mansub. Karena dia mabni, jadi fi mahali nasbin pakainya, jangan mansubun. Nomor 7 ya, amaroni Rasulullah. Rasulullah telah memerintahkanku. Mana fa'ilnya di sini? Rasulullah. Ya, maf'ul bih-nya ni-nya. Nah, jadi kalau berupa domir yang bersambung dengan fi'il, itu kan harus nyambung dengan fi'ilnya. Sehingga Rasulullah fa'ilnya diakhirkan. Maf'ul bih dulu, lebih duluan. Ya. Amaro fi'il madi maklum. Ya, mabni dengan fathah ya. Ni-nya domir mutasil. Mabni dengan sukun dalam keadaan mansub sebagai maf'ul bih. Walaupun nunnya sebenarnya nun wikoya ya sebetulnya nunnya. Ya, lalu rasulunya fa'il marfu tanda marfunya dhammah. Begitu. Jadi ini berupa domir maf'ul bih-nya ya yang didahulukan dari fa'ilnya karena memang dengan fi'ilnya harus nyambung. Tidak boleh amara Rasulullah ni, nggak boleh. Karena domir ini harus bersambung dengan fi'ilnya. Amaroni tidak bisa dipisah. Nah, berikutnya 8. Ini contoh maf'ul Kalau Allah bihnya. itu apa Ustaz? Yang Allahnya bagi apa? Mudhof ilaih, Pak. Allahinya mudhof ilaih. Jadi dua isim yang disandarkan ya. Rasulullah disandarkan ke Allahi. Rasul utusan siapa? Allah. Rasulullahi. Ini hi-nya mudhof ilaih harus majrur. Ya, Rasulnya mudhof. Iya kak nih nomor 8. Ya kepadamu na'budu kami menyembah. Ya, nah iya kak ini maf'ul bih didahulukan. Jadi terkadang posisinya tidak selalu fi'il fa'il maf'ul bih ya atau fi'il maf'ul bih fa'il. Bahkan maf'ul bih dulu baru fi'il fa'il begitu. Contohnya iyaka. Nah, ini menggunakan domir munfasil ya. Makanya iyaka itu disebutnya domir nasab munfasil kan gitu. Nah, nasabnya itu apa kedudukannya? Ya, jadi maf'ul bih, itu objek. Jadi dia didahulukan. Iyaka domir munfasil mabni dengan fathah dalam keadaan mansub sebagai maf'ul bih. Iyaka.
Ya, na'budu fi'il mudhari maklum marfu. Tanda marfunya dhammah. Fa'ilnya domir mustatir yang wajib tersembunyi. Yaitu nahnu. Ya, domir mustatir ya yang tersembunyi, tapi tersembunyinya wajib, wujuban. Domir mustatir wujuban takdiruhu nahnu. Ya, artinya tidak boleh ditampakkan dengan zohir ya, domirnya itu harus tersembunyi. Tidak boleh na'budu Muhammadun, nggak bisa ya, karena na'budu harus mustatir karena dia nahnu. Ya, nah itu kemudian nomor 9. Ya, ini contoh maf'ul bihnya ada 2. Ya, maf'ul bihnya ada 2. Jadi terkadang ada fiil muta'addi ya yang membutuhkan objek lebih dari 1. Objeknya bisa ada 2. Misalnya kata atau itu nanti di bawah dibahas apa fiil apa saja yang butuh objeknya 2. Misalnya atau itu saya memberi, saya telah memberi. Nah, dia butuh 2 objek, memberi apa kepada siapa kan begitu. Butuh 2 objek, memberi kepada siapa, memberi apa. Ya, nah objek pertama maf'ul bih pertama atau itu miskina kepada orang miskin. Itu maf'ul bih pertama. To'aman, makanan, itu maf'ul bih kedua. Atau itu fi'il madi maklum ya mabni dengan sukun karena dia bersambung dengan domir ya, ini domir rofin mutaharik disebutnya. Domir rofa yang berharokat, domir rofin mutaharik. Dan huruf ta'nya adalah domir mutasil mabni dengan domah tu ya. Dalam keadaan marfu sebagai fa'il atau itu tu-nya kan fa'ilnya. Miskina maf'ul bih pertama mansub ya, tanda mansubnya fathah. Ya, lalu to'aman maf'ul bih kedua mansub tanda mansubnya fathah. Gitu. Jadi terkadang maf'ul bih ada 2 kalau memang fiilnya membutuhkan 2 maf'ul bih itu ya. Nah, kemudian nomor berikutnya, contoh berikutnya, nomor berapa sekarang? 10 ya? 10 Ustaz. Ya. Oke, nomor 10. Nah, nomor 10 ini contoh maf'ul bihnya berupa jumlah. Jadi terkadang maf'ul bih tidak selalu satu kata. Kan tidak selalu satu kata, baik itu yang mu'rob, yang mabni, zohir, domir. Nah, terkadang kalimat tapi dia punya kedudukan sebagai maf'ul bih. Misalnya dari kata kola. Kola itu kan berkata. Siapa yang berkata, apa yang dikatakannya kan begitu. Siapa yang berkata berarti kan fa'ilnya. Apa yang dikatakannya, dia berkata apa, berarti itu kan maf'ul bih. Ya kan, objek. Nah, berarti isi perkataannya itu adalah maf'ul bihnya. Nah, isi perkataan tentu berupa jumlah kan begitu. Nah, jumlah itu kan terdiri dari beberapa kata ya, bukan satu kata. Misalnya qala Rasulullah lan yadkhula ahadum minkum al-jannata bi amalihi. Rasulullah bersabda, tidak akan pernah salah seorang dari kalian masuk surga dengan amalnya. Ya, qala fi'il madi maklum mabni dengan fathah. Ya, fi'il madi maklum mabni dengan fathah, tidak ada kedudukan dalam i'rab ini, keulang lagi. Rasulu fa'il marfu, tanda marfunya doma karena dia mufrad. Ya, nah mana maf'ul bihnya? Nah, ini berupa jumlah. Nah, jumlah ini terdiri dari jumlah fi'liyah. Ya, lannya huruf nasab ya yang memansubkan kan.
Ya, Gitu. Yadhula fi'il apa? fi'il mudhari. Fi'il mudhari mansub ya, dimansubkan oleh lan. Ahadulnya Fa'il. fa'il dari yadhula kan begitu. Nah, jumlah yang terdiri dari fi'il fa'il ini, jumlah fi'liyah yang terdiri dari fi'il fa'il ini punya kedudukan ya dalam keadaan mansub sebagai maf'ul bih. Dari kola tadi dia berkata apa yang dikatakannya lan yadul ahadun, walaupun kan isi perkataannya kan panjang ya, kita ambil jumlah yang pertama saja. Nah, ini disebutnya maqulul qaul. Maqulul qaul itu isi perkataan. Jadi terkadang maf'ul bi ya itu berupa jumlah, tidak satu kata. Jadi maf'ul bi-nya tidak lan saja, tidak yadhula, tidak adun, tapi dia satu kalimat lan yadhula ahadun punya kedudukan sebagai maf'ul bi. Karena dia terletak sebagai objek dari fi'il qala begitu. Ya, bisa dipahami? Kalau yang mingkumnya, yang kesananya termasuk juga Pak Ustaz? Kita ngambilnya jumlah yang pertama aja, karena jumlah itu kan sempurna dengan ada fi'il dan fa'il itu sudah sempurna, Kang Ipan. Kalau yang lain-lain kan tambahan. Ya, tambahan jar majrur, lalu ada maf'ul bih-nya, jar majrur lagi, itu kan hanya tambahan-tambahan pelengkap. Yang kita irofkan Al-jannah juga maf'ulun bi di sini, Ustaz. Hah? Al-jannah di sini maf'ulun bi dari jumlah. Ya, al-jannata maf'ul bih dari yadhula.